Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang di acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangandaheng. Terima kasih karena saudara-saudari masih bersama-sama dengan kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun tidak baik-baik saja ataupun kita merasa banyak masalah, khususnya masalah dalam rumah tangga, Anda berada di acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga bersama narasumber kita, yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan seperti biasa akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Program ini bisa Anda saksikan melalui siaran parabola, TV kabel, IndiHome, melalui sosial media Hope Channel Indonesia, di Facebook atau YouTube, dan juga Anda bisa mengunjungi website kami di hopechannel.id. Serta Anda juga bisa mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di App Store maupun Play Store dari gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa keluarga Leo Sumampau Sitorus dan juga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu. Selamat malam. Malam, Shalom. Di Indonesia. Bagaimana Selamat kabarnya? pagi di Indonesia. Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan. Waktu yang indah ini saya berikan kepada keluarga Leo Sumampau yang akan memandu acara ini. Silakan. Baik, terima kasih Saudari Dian Pangandaheng yang sudah menjadi host kita di Studio Hope Channel di Jakarta. Dan kita ketemu lagi dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini bersama dengan kami keluarga Sumampau di Bekasi dan keluarga Pendeta Kuntaraf dari North Carolina, Amerika Serikat. Dan malam ini kembali topik yang dibahas adalah topik yang menarik dan juga permintaan pemirsa. Ya. Dan terus terang topik ini saya suka karena saya suka nyanyi. Saya suka nyanyi. Kami keluarga suka menyanyi. Apa topiknya? Musik dalam keluarga. Musik keluarga. Jadi kami senang dibahas oleh keluarga Pendeta Kuntaraf untuk membahas malam hari ini. Walaupun kami suka nyanyi, kami juga pengen tahu musik apa sih dalam keluarga yang baik ya. Betul. Buat keluarga ya. Ya. Baik, mungkin kita tidak usah lama-lama. Saya akan baca ayat tema kita pada malam hari ini. Terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyi mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Kau Allah yang baik, oleh karena satu kesempatan yang indah, kembali kami boleh datang, bersekutu di dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah acara ini, dan sebelumnya kami mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, agar kami boleh layak menghadap tahta hadirat-Mu Tuhan, memohon penyertaan Tuhan dalam acara ini. Kiranya Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhir, jauhkan dari segala gangguan atau berikan kestabilan dalam internet yang kami gunakan, agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus sama berdoa untuk keluarga Pendeta Kuntaraf dan juga Tante Kathleen yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, curahan Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian mereka, sehingga pembahasan pada malam hari ini boleh tertanam dalam hati pikiran kami, terlebih dapat boleh kami praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kami dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga sahabat-sahabat kami, teman-teman di Hope Channel Indonesia yang memimpin, memandu acara ini. Biar Tuhan memberkati mereka agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dan dahsyat. Ampuni dosa kami begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, ataupun mengenai urusan rumah tangga, silahkan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya. Dan kita tidak berlama-lama lagi,
kita akan Menyapa narasumber, narasumber kita, yang Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom. Shalom. Pendeta dan Ibu. Shalom. Tuhan memberkati. Apa kabar? Oh, Kabar baik-baik. masih sehat. Puji Tuhan. Dan terlihat semakin muda. Tuhan masih bisa berpartisipasi di obsesi hati. Ya, dan terlihat masih makin muda nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Segar Segar Oh. sekali. Tuhan. Berkat Tuhan. Amin. Oke, kita Kami persilakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan topik pembahasannya. Baik, terima kasih ya pemirsa yang berbahagia. Kita mau supaya kita semua selalu berbahagia. Ya, Dan salah satu yang ikut memberikan kepada kita kebahagiaan adalah musik. Betul Ya. tidak? betul, musik. Musik, ya. Kalau rumah itu diam-diam nggak ada ini nggak selera ya. Tapi kalau umpamanya ada musik yang bagus itu akan memberikan satu rasa perdamaian. Ya, sementara musik adalah sesuatu perkara yang sangat bagus untuk kebahagiaan rumah tangga, mendukung kebahagiaan rumah tangga, namun musik juga dapat memecahkan rumah tangga. Ya, benar. Dan apa yang telah terjadi ialah bahwa bukan hanya keluarga, bahkan banyak gereja juga terpecah oleh masalah musik. ya. Ya. Jadi itulah sebabnya kita harus berhati-hati ya, bagaimana supaya adanya satu kesatuan dalam rumah tangga, kesatuan di dalam jemaat ya, dan kita mau bahas tentang musik dalam keluarga. Ya. Nah, sebetulnya Alkitab berbicara banyak mengenai masalah musik ya. Dan kita coba lihat misalnya apa yang tertulis di dalam buku Mazmur pasal yang ke-150, apa yang dikatakan di sana? Dia kata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa Alkitab atau Mazmur di sini menyebutkan tentang perlunya memuji akan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan rumah tangga kita haruslah rumah tangga yang memuji akan nama Tuhan. Ya, dengan segala macam alat musik yang kita bisa lihat di sini. Nah, satu hal yang sangat menarik sekali bagaimana musik itu berlaku dalam Alkitab. Ternyata ini mulai pertama disebutkan ya di dalam buku Kejadian 4 ayat 20 sampai dan 21. Nah, berbunyi, ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi ini belum lama ya dunia diciptakan, kemudian mulailah apa yang terjadi dengan musik, dan dalam hal ini Yubal adalah yang memainkan kecapi dan suling. Kemudian kita coba lihat musik dalam perjanjian lama, misalnya pada saat orang-orang Israel itu keluar dari negeri Mesir, maka apa yang telah dibuat oleh Miriam dalam Keluaran 15 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Lalu dalam Keluaran 15 ayat 20-21, lalu Miriam Nabi yaitu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, seia tinggi, luhur, dan kuda penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi satu hal yang luar biasa, mereka telah keluar dari negeri Mesir dengan satu cara yang ajaib dan menyanyi bersyukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, kita coba lihat juga dalam peristiwa yang lain pada saat Deborah ya sesudah berhasil di dalam mengalahkan akan musuhnya. Deborah seorang wanita. Apa yang dikatakan di dalam buku Hakim-Hakim 5 ayat 1
ya sampai 31 kita ambil salah satu ayatnya. Ya, pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi kembali nyanyian itu peranannya sangat penting sekali untuk menunjukkan kepujian kepada Tuhan oleh sebab pimpinan Tuhan yang sangat luar biasa. Bersyukur Kemudian kepada Tuhan ya. pada masa Perjanjian Lama kita dapatkan bahwa alat musik biasa dilakukan telah dipakai dalam Perjanjian Lama seperti apa yang dikatakan tadi sebelumnya. Kemudian sampai kepada Tawari 1 Tawari 15 ayat yang ke-16. Di mana dikatakan Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara bersaudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Jadi dengan demikian mereka mempunyai alat-alat musik ya, mereka mempunyai paduan suara yang luar biasa yang selalu meramaikan akan berbagai macam acara tersebut. Dan kita coba lihat beberapa ayat yang lain, misalnya dalam Mazmur 69 ayat 30. Aku akan memuji-puji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Jadi mereka memberikan pujian kepada Tuhan. Kemudian kita lihat lagi di dalam buku Mazmur yang lain. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi satu hal yang sangat penting bagi kita masing-masing, kalau kita pun mempunyai satu tekad yang sama dalam rumah tangga kita ataupun kehidupan kita secara pribadi untuk selalu menyanyi ya bagi Tuhan selama kita hidup ya, satu perkara yang sangat penting sekali. Kemudian ayat yang telah dibacakan tadi dalam Kolose 3 ayat 16. Ini sudah dibacakan oleh Leo. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, kita akan nanti bahas ya mengenai masalah 3 perkara ini, yaitu mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Rupanya ada 3 macam nyanyian ya ataupun lagu-lagu yang dapat dinyanyikan ya, yang kita akan bahas dengan lebih dalam nanti. Namun kita coba lihat lebih lanjut musik dalam sejarah kekristenan. Ternyata ya di samping Paulus tadi menyebutkan tentang perlunya menyanyi mazmur dan sebagainya, kemudian ada seorang yang bernama Pliny menuliskan kepada Kaisar Trajan, menyebutkan orang Kristen selalu berkumpul pada hari tertentu dan menyanyi menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, itulah yang dikatakan. Kemudian di dalam sejarah kekristenan ada seorang yang bernama Ambrose dari Milan, dikenal sebagai bapak dari himnologi. Ya. Artinya bapak dalam soal musik kerohanian, him. Kemudian banyak lagi sejarah-sejarah saya ambil copot beberapa, misalnya William Booth menarik lebih banyak jiwa melalui musik. Salah satu adalah Maju Tentara Isa yang sering Yesus yang selalu kita nyanyikan. Kemudian dalam kita lihat bahwa Thomas Dorsey menciptakan musik yang merupakan gabungan lagu rohani African American, jadi American African ya, diciptakan 400 lagu dan salah satu yang terkenal adalah Precious Lord, Take My Hand. Wah, ini adalah satu lagu yang dinyanyikan adalah hasil daripada duka cita yang dialami oleh Orang Dorsey Afrika. ya, Thomas Dorsey, kematian istrinya ya yang melahirkan dan dia pikir anaknya akan bisa selamat, ternyata anaknya juga mati ya, dan dia tidak tahu apa yang harus dibuat ya. Kemudian penuh dengan duka cita dia masuk ke kamar, kemudian akhirnya menghasilkan menghasilkan nyanyian yaitu Precious Lord, Take My Hand, ya, lagu yang sering kita nyanyikan. Kemudian ada pergerakan tahun 1970-an. Jesus Movement. Dan itu yang disebut Jesus Movement, dan itulah yang menyanyikan contemporary Christian music. Ya. Jadi banyak sekali sekarang lagu-lagu yang bersifat kontemporer, ya. Dan banyak orang yang tidak begitu senang dengan lagu ini, tetapi inilah yang bisa menarik kepada banyak anak-anak muda. Oke. Nah sekarang
coba lihat, datang kepada poin yang sangat penting di sini tentang peranan dalam musik dalam kekristenan. Ya, Kenneth W. Osbeck, apa yang dia katakan? Iman Kristen adalah iman yang bernyanyi, yang suka mau menyanyi, ya. Iya. Ya. Jadi nyanyian jemaat merupakan pencerminan dari vitalitas ritual suatu jemaat dan menjadi respon atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Ya. Nyanyian rohani di gereja memberikan perubahan pribadi dan juga jemaat. Ini membedakan antara Kristen dengan kepercayaan lainnya. Makanya kita sering lihat di dalam kumpulan-kumpulan ya di gereja itu tidak bisa kalau orang itu tidak menyanyi. Apakah itu nyanyian daripada gereja secara keseluruhan atau juga sebagai nyanyian spesial. Ya. Iya, kemudian juga di dalam rumah tangga. Rumah tangga Kristen harus berbeda dengan rumah tangga yang lain. Rumah tangga Kristen haruslah rumah tangga yang biasa menyanyi. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting sekali, ya. Dan inilah yang dikatakan iman Kristen adalah iman yang bernyanyi. Ya. Kemudian kita lihat dalam buku Education, tulisan daripada Ellen G. White, halaman 168. Lagu menjadi satu alat yang paling mengesankan dalam mengajarkan kebenaran. Jadi kalau kita mengajarkan kebenaran, ya, maka termasuk melalui akan lagu misalnya. Makanya kalau Anda mendengarkan Hope Channel International, ya, kalau Anda lihat bagaimana waktu pelajari sekolah Sabat, biasanya itu mereka ada verse untuk menyanyikan. Jadi ayat-ayat itu dibikin jadi lagu. Ya, presidennya adalah Dr. Derek Morris, istrinya Bodell. Dia selalu ambil ayat-ayat dalam Alkitab itu untuk mengajarkan kebenaran dan itu dibikin jadi lagu. Ya, satu hal yang sangat penting sekali dan itu sudah dimulai dari zaman Israel dulu. Iya. Ya. Kemudian satu peranan daripada musik kita coba lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kita lihat peranan musik daripada Daud untuk Saul. Apa yang terjadi? Dia bisa Memberikan rasa lega, ya, memberikan kenyamanan. dan menyebabkan roh kejahatan itu meninggalkannya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting bahwa peranan daripada lagu itu demikian penting memberikan kelegaan, kenyamanan di dalam keluarga kita. Ya. Kemudian di dalam 2 Selected Messages halaman 2 dalam halaman 352. Setan telah mempelajari pikiran atau hati manusia selama ribuan tahun dan sangat mengenalnya. Ia menjerat dan menguasai pikiran manusia dengan menghubungkan pikirannya dengan pikiran manusia. Dan apakah metode yang dia buat? Melalui musik. Melalui musik. Ya. Jadi sementara musik bisa mengangkat kerohanian kita, tetapi musik juga bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya kita coba lihat ada kutipan yang berikut, ya, bisa dibaca. Musik bila digunakan dengan benar mendatangkan berkat, dan bila digunakan dengan salah mendatangkan kutuk yang besar. Jadi hati-hati, musik ini bisa elevate kita, meninggikan kita punya kehidupan kerohanian, atau bisa bikin makin buruk. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, mereka atau orang muda memiliki telinga yang tajam untuk musik, ya, dan setan mengetahui organ atau alat tubuh mana yang harus dirangsang, dihidupkan dan menyenangkan pikiran agar Yesus Kristus tidak dirindukan, ya. Dan dalam hal ini yang diserang adalah apa? Adalah otak kita. Otak kita. Ya. Nah, ini satu perkara yang sering kita tidak sadari, bahwa bagaimana musik itu dapat mempengaruhi akan otak kita. Ini mereka sudah melakukan satu penelitian di mana orang itu dimasukkan di dalam functional MRI, jadi functional magnetic resonance imaging. Jadi kan kalau kita dengar musik kan, musik itu kan melalui gelombang, itu akan masuk ke kita punya eardrum. Ya, jadi eardrum itu akan langsung naik ke otak, dan di otak itulah dia akan mengadakan komposit, ya. Jadi dia bisa mengatur. Kalau kompositnya bagus, itu menaikkan jiwa kita. Tapi kalau kacau, gini, itu bisa merusak, malahan bisa membuat orang jadi bunuh diri atau mengancam orang atau membuat orang itu menjadi jahat. Itu melalui musik.
Nah, inilah pengaruhnya kepada tubuh kita. Oke, jadi kita coba lihat lebih lanjut ya, pengaruhnya itu ya bisa mempengaruhi perasaan. Ya, Ya. ini kepada otak kita. Ya, Ya. musik gembira membawa pendengar jadi gembira. Ya. Nah, musik susah menyebabkan pendengar jadi susah. Jadi begitulah caranya dia komposit dalam kitabnya otak ini ya. Kemudian dapat memicu kepada kejahatan. Iya, Ya. orang bisa bunuh. Malahan itu dikatakan waktu di dalam Auschwitz itu didengarkan special musik dia torak ya supaya orang itu bisa marah dan bisa torture, membuat orang itu jadi derita ya dan kemudian bisa membunuh orang lain ya. Ini adalah pengaruh daripada musik ya. Jadi torture itu menyiksa. Oke. Ya. Kemudian tapi saat yang sama bisa memberikan penyembuhan ya. Mereka yang depresi bisa tidur dengan nyenyak setelah mendengarkan musik yang lembut ya. Lagu sejuk dapat menurunkan tekanan darah dan menenangkan kepada pikiran ya. Itulah sebabnya sekarang kalau Anda dengar bahwa banyak sekali yang dikumandangkan mengenai music therapy. Malahan kita ada satu teman kita dari Singapura, dia dipanggil datang ke Washington DC untuk mengajarkan di Washington Adventist University bagaimana caranya untuk ini music therapy. Bagaimana caranya supaya dengan musik itu pasien-pasien itu yang mempunyai tekanan darah tinggi dapat menjadi rendah dan menenangkan pikiran sehingga dia bisa tidur. Hebat sekali ini pengaruh musik. Tapi ingat, setan juga menggunakan ini untuk membuat orang memicu mereka membuat kejahatan. Dan apa yang telah terjadi di Chili ini pada saat bagaimana penyiksaan terjadi kepada mereka yang lawan politik ya. Dikatakan bahwa mereka itu disiksa, tetapi yang lebih menyiksa mereka adalah musik. Iya. Jadi musik-musik yang telah menyiksa mereka itu yang rasa lebih bagus mati saja dan sebagainya. Jadi kita lihat pengaruh daripada musik kepada otak itu penting sekali. Tetapi kita mau coba lihat bagaimana pengaruh kepada pikiran dan kerohanian kepada lagu-lagu yang baik. Ya. Kita ingat orang Israel mengajar dengan nyanyian. Nyanyian adalah sumber inspirasi. Mereka bersyukur atas pengaruh lagu. Bagaimana Maryam ambil, sudah lewat daripada Laut Merah itu, langsung dia, kita bertepuk dengan bergendang dan kecapi dan sebagainya. Mereka menyanyi, praise God, puji Tuhan atas sukses yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Jadi nyanyian menjadi sumber inspirasi ya. Sementara orang mendengar musik kemudian misalnya pada saat berduka cita ya, langsung muka dengan muka nanti langsung dia akan teringat akan bagaimana kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Kemudian kita bersyukur ya, kita dapat bersyukur untuk pengaruh lagu dalam kehidupan kita masing-masing. Kita coba lihat dalam Fundamentals of Christian Education halaman 97 dan 98. Musik diberikan untuk melayani perkara yang kudus, untuk mengangkat pikiran, untuk perkara yang agung, dan menaikkan kerohanian, dan membangunkan dalam jiwa kita pengabdian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi banyak orang yang ingin sekali untuk melayani Tuhan. Kenapa? Orang mendengar musik yang baik, ya, musik yang baik yang penting sekali. Dan bagaimana sering hati itu bisa terjamah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan melalui apa? Musik. Misalnya salah satu sebab mengapa saya menerima Yesus Kristus pada saat nyanyian dikatakan sebagaimana ku ada, ku datang padamu ya Tuhan. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali, menyentuh hati, yaitu musik yang menyentuh akan hati kita. Dan apa yang dikatakan oleh seorang jurnalis di sini, dia katakan bahwa musik dapat menjadi alat untuk relax, untuk stimulasi, untuk komunikasi, untuk revolusi. Faktanya ialah sering ritme yang tahan menentang orang tua, menentang polisi, menentang kekuasaan. Jadi ritmenya itu bisa dia jadi benci, menentang kepada orang tuanya, menentang kepada atasan seperti polisi, menentang kepada kekuasaan. Jadi sangat besar pengaruhnya. Inilah yang disebut oleh jadi kita harus berhati-hati. Dan kita lihat lagi dalam testimoni volume 1 halaman 497. Musik bila digunakan dengan benar mendatangkan berkat, dan bila digunakan dengan salah mendatangkan kutuk yang besar. Ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi testimoni 4 halaman 626. Mereka yang bersama Yesus akan berbahagia
bergembira dan bersukacita di dalamnya. Kelemah lembutan akan menadai suara, perbaktian untuk perkara rohani dan kekal akan dinyatakan dalam tindakan. Musik dan nyanyian yang penuh sukacita dan bergema dari bibir mereka sebab datang dari takhta Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan, bahwa dalam keluarga Kristen selalu terdengar nyanyian yang penuh dengan sukacita, yang boleh menunjukkan bahwa kita adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang suka untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang kita coba lihat paling sedikit ada 10 keuntungan daripada musik ya di sini. Yang pertama, liriknya menghilangkan kepenatan kita. Coba kalau kita kerja, tapi sunyi senyap ya. Tapi kalau dibikin musik yang bergembira ya, semangat ya, hilang penat, makin semangat kita kerja. Oke, kemudian mengubah aura negatif menjadi yang positif. Yang tadinya ya malas-malas, kemudian dengan musik seorang bisa siap dan senang untuk bekerja dan sebagainya. Kemudian membuat kita rileks sehingga mudah tidur. Makanya kan sering orang yang nggak bisa tidur, insomnia, itu musik terapinya menggunakan alat-alat yang nyanyian yang khusus supaya orang pasien ini bisa tidur. Karena kalau nggak bisa tidur, maka dia juga akan menurun ke imunitasnya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali ya. Maafkan ini justru naik ke atas. Ada kesalahan. Oke. Ya, jadi ingat bahwa musik itu bisa membuat orang itu bisa tidur ya, bisa juga bikin orang jadi penuh semangat. Kemudian bisa juga menyebabkan tidak bisa tidur. Oh, bisa juga ya. Tergantung kepada musik yang kita akan dengar tersebut. Ya. Oke. Ya, bisa mengasah kita untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa lebih caring kepada orang. Tapi ada musik yang bikin nggak peduli sama orang lain. Betul-betul peranan musik ini sangat hebat. Kemudian menolong untuk mudah konsentrasi, ya. Kemudian hal yang sangat bagus juga adalah mengingatkan kita kepada keluarga. Mengingatkan kita kalau kita tidak berjuang sendiri, bahwa Tuhan ada bersama. Seperti tadi dikatakan, precious Lord, take my hand. Kita tidak berjuang sendiri. Bayangkan dia sudah istrinya meninggal karena melahirkan, dan kemudian anak bayinya pun meninggal. Satu-satunya yang menolong dia untuk hidup adalah dengan berpegang tangan kepada Tuhan. Jadi dia disadari bahwa dia tidak berjuang sendiri. Ya, itu kita bisa lihat juga pada saat bagaimana lagu daripada Yesus sahabat yang terindah diciptakan. Itu oleh sebab dia kematian akan kekasihnya. Kemudian dia dapatkan inspirasi untuk menuliskan lagu tersebut, dan dia rasakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sahabat yang terindah. Mengingatkan kita kepada keluarga. Coba dengarlah akan tentang lagu Kasih Ibu. Waduh. Kasih ibu, langsung kita ingat kepada ibu kita yang mencintai kita ya. Jadi mengingatkan kepada keluarga kita masing-masing. Atau kita menyanyi misalnya Yesus di dalam keluarga. Kita rasakan bagaimana kehadiran Yesus itu begitu penting untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Kita diingatkan kepada firman Allah, akan kasih Allah, dan untuk selalu bersyukur. Pujilah, misalnya lagu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Lagu rohani memberi kekuatan dan semangat untuk menghadapi pergumulan. Banyak sekali orang-orang waktu dulu yang masih dalam slavery, yang masih dalam masa perbudakan ya. Mereka itu justru karena ada nyanyian yang semangat itu, mereka sanggup untuk melakukan, biarpun mereka diperlakukan dengan kejam, karena ada nyanyian. Makanya kalau Anda lihat Negro Spiritual itu, nyanyiannya itu sangat semangat, selalu sangat menyentuh kepada mereka. Dan kita jadi penuh semangat. Itulah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Dan emosi itu menular. Kita mengetahui bahwa seorang yang gembira menyanyi, kemudian yang lain ikut menyanyi bersama-sama dan sebagainya. Dan kita dapatkan selalu pengalaman misalnya di mobil diam-diam salah satu menyanyi, kemudian yang lain akan ikut menyanyi dan sebagainya. Menular. Nah, dengan demikian kita coba lihat bahwa memang musik itu peranan yang sangat
sangat penting sekali, di mana kita boleh bersyukur untuk keselamatan yang datang daripada Tuhan. Seperti Ya. kalau kita nyanyi selamat di lengan Isa. Yesus, ya. Senangnya kalau kita itu berjalan bersama Tuhan. Jadi kita akan merasa penuh bahagia. Itu bagus sekali mengangkat kita punya kerohanian. Kemudian bersyukur atas Ya. pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ya. Ya. Ini sering dinyanyikan kan kalau ada orang yang meninggal muka dengan muka nanti ya. Itu kan memberikan pengharapan. Makanya di dalam setiap acara penguburan itu tidak hanya bicara-bicara aja, tapi lagu yang menyentuh, yang memberikan pengharapan seperti ini ya. Jadi luar biasa. Jadi sekarang kita coba lihat variasi musik di dalam gereja ataupun dalam keluarga. Ada macam-macam. Kita coba lihat baca ayat yang tetapi hanya bagian bawah saja, itu sambil menyanyikan mazmur Dan dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi kita lihat akan 3 perkara di sini. Mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dimaksud dengan nyanyian mazmur. Iya. Ya. Nyanyian yang merujuk kepada buku Mazmur di dalam Perjanjian Lama yang pada awalnya merupakan kumpulan dari syair lagu dengan berbagai tema. Mengetahui kitab Mazmur adalah kumpulan syair lagu, maka di masa gereja mula-mula, cara membaca kitab ini adalah dengan saut menyahut ya, berbalas-balasan antara pemimpin ibadah dan paduan suara dan jemaat ya. Dan pada masa kini ini dapat merupakan ayat-ayat Alkitab yang digubah dalam lagu kontemporer, tetapi ayatnya itu diambil ya daripada buku Mazmur. Misalnya salah satu yang Anda banyak yang dengar ya, this is the day that the Lord has made. Inilah hari yang diciptakan Tuhan, marilah kita bersukacita di dalamnya ya. This is the day ya. Jadi itu adalah satu hal yang diambil daripada buku Mazmur. Oke. Kemudian tetapi ada juga ya yang merupakan sesuatu hal ya. Dikatakan istilahnya ini pada awalnya digunakan untuk menyebut him. Ya, ini adalah nyanyian pujian ya. Jadi sering kita sebut himne ya, atau him sekarang ini ya. Tapi pada masa kemudian pengertian him dibatas pada semua pujian yang digubah menggunakan syair puitis baru yang membedakannya dengan mazmur. Him merupakan salah satu ciri khas kekristenan mula-mula karena him dinyanyikan pertama kali ketika Pentakosta dan setelah jemaat merasa bahwa mazmur sudah tidak relevan untuk dinyanyikan pada waktu itu. Jadi berdasarkan pengalaman mereka, jadi tidak lagi mengutip kepada buku Mazmur, ya, tetapi merupakan satu lagu-lagu pujian, ya. Jadi inilah disebutkan him, oke. Nah, dalam perkembangannya tidak hanya him yang disebut sebagai nyanyian pujian, tetapi nyanyian-nyanyian pendek berupa pujian dan penyembahan yang dibuat berdasarkan urapan Roh Kudus juga disebut kidung pujian, oke. Dan banyak gereja telah meninggalkan him dan diganti dengan nyanyian kontemporer. Ya. Apalagi bagi gereja yang mempunyai banyak anggota-anggota yang muda-muda, sering sekali nyanyian kontemporer ini digunakan. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan nyanyian rohani yang disebutkan dalam Alkitab? Nyanyian rohani merupakan nyanyian yang diciptakan tanpa bersumber pada ayat-ayat Alkitab. Nyanyian ini merupakan ekspresi individual yang mencerminkan pengalaman bersama Allah. Di masa kini nyanyian rohani banyak dikenal melalui nyanyian gospel yang liriknya lebih simple, lebih sederhana. Nyanyian ini pada mulanya diciptakan untuk membantu kaum muda untuk mengekspresikan keinginan mereka memuji Tuhan dengan lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian berpendapat bahwa nyanyian rohani merupakan yang dipantunkan berdasarkan tuntunan Roh Kudus secara spontan. Ya, kita ambil contoh ya, misalnya lagu Happiness is the Lord ya. Ya, lagu Happiness is the Lord itu adalah satu nyanyian rohani, oke. Tetapi tidak langsung diambil ayat Alkitab ya, tetapi intinya ada di dalam Alkitab, tetapi itu merupakan suatu pengalaman-pengalaman ya. Lagu-lagu banyak sekali yang kita bisa lihat dalam hal ini itu lagu-lagu rohani. Nah, sekarang kita masuk kepada lagu-lagu kontemporer, ya. Banyak gereja yang menyanyikan lagu rohani kontemporer yang digunakan gereja sebagai nyanyian jemaat. Nyanyian rohani kontemporer pada dasarnya merupakan nyanyian rohani yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Kolose 3:16. Tetapi mereka menggunakan lirik yang spesifik, ya. Iya, lirik spesifik
mungkin secara tone tidak banyak orang tua yang tidak terlalu senang oleh sebab biasa dengan hymn, ya. Tetapi sekarang sesuatu perkara yang lebih kontemporer, ya. Namun ini adalah satu nyanyian rohani, ya. Dan yang membedakan nyanyian rohani ini ialah menggunakan lirik yang lebih lugas, ya, kontekstual, dan struktur melodi yang lebih mudah diingat dengan irama pop yang bersifat kekinian, oke. Zaman sekarang. Zaman now, Ya. oke. Dan tak jarang penggunaan lagu kontemporer ini dilandaskan pada kaum muda yang menggemari lagu-lagu kaum muda yang berirama pop. Ya. Oke. Diulang-ulang itu. Ya. Kalau Anda perhatikan bagaimana lagunya itu biasanya hanya pendek-pendek aja, tetapi diulang-ulang kembali sehingga lebih cocok kepada anak-anak muda zaman sekarang. Nah, lagu kontemporer ini lahir dalam konteks Yesus Movement yang Ya. kita sudah sebutkan tadi Di di California, yaitu orang-orang mencari jalan keluar dari masalah yang menimpa dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang yang hidup di zaman now. Oke. Ya. Nah, dalam hal ini ya, kita percaya bahwa kita harus bersyukur atas janji-janji Tuhan, ya. Jadi ucapan syukur itu dinyatakan di dalam lirik-lirik lagu tersebut, ya. Nah, sekarang kita coba ambil beberapa poin yang sangat penting, yaitu merupakan suatu kesimpulan, ya, merupakan kesimpulan daripada pelajaran ini. Ya, Pertama, ibadah merupakan aktivitas penting di gereja dan keluarga. Perlu disiapkan dan diprioritaskan. Makanya sering orang katakan, kok nyanyi lagi? Ya, ibadah itu memerlukan nyanyian, ya. Makanya kalau di dalam sidang atau di dalam rumah tangga, buka sabat, kita perlu menyanyi, ya. Itu adalah aktivitas yang penting, ya. Dan ingat bahwa nyanyian itu adalah merupakan doa juga, ya. Jadi worship kita. Jadi pada saat kita menyanyi, maka kita memberikan pujian kepada Tuhan. Dan ibadah merupakan bentuk tanggapan kepada pernyataan kasih Allah yang diwujudkan dalam penebusan oleh Yesus Kristus. Jadi kita tunjukkan pujian kita, ya. Terima kasih, ya, misalnya thank you Lord for saving my soul. Ya, itu satu nyanyian, tapi juga sebagai satu pernyataan kasih kepada penebusan yang telah Kristus berikan. Nah, sementara kekristenan menekankan kontekstualisasi dalam menjangkau keluar adalah perlu untuk kontekstualisasi di jemaat dan dalam keluarga. Apa maksudnya? Ya, oleh sebab kadang-kadang orang muda itu sukar sekali untuk mau datang kepada Tuhan. Sering musik adalah merupakan satu alat di dalam menjangkau mereka. Ya. Jadi kontekstualisasi bukan hanya sekedar untuk menjangkau keluar, tetapi juga menjangkau keluarga. Kemudian faktor yang keempat, nyanyian yang dipilih dalam sebuah peribadatan sebaiknya merupakan nyanyian kesukaan jemaat atau keluarga, bukan kesukaan pemimpin ibadah atau pemimpin menyanyi. Nyanyian adalah bagian penting dari peribadatan. Jadi seperti kami punya gereja, ya, banyak anak-anak muda, jadi mereka suka nyanyi kontemporer. Tapi kalau dia lihat, ada orang tua-tua datang, lalu dia nyanyikan nyanyi Blessed Assurance, ya, apa namanya, Jesus is mine, ya. Jadi itu dinyanyikan. Tapi kalau dia lihat anak-anak muda, wah, mereka nyanyi kontemporer. Jadi harus dipilih sesuai dengan jemaat yang hadir. Atau kalau saya akan khotbah, ya, kalau saya khotbah, maka anak kami Andrea yang pemimpin menyanyi, prestimnya, maka dia akan menyanyikan hymn, menyesuaikan diri dengan khotbah dan kami, ya. Tetapi kalau misalnya pendetanya yang berkhotbah, maka sering adalah lagu-lagu kontemporer, negro spiritual dan sebagainya. Oke. Baik Mazmur dan Kidung, nyanyian rohani atau rohani kontemporer memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Ingat. Ini yang harus kita ingat, ya. Mazmur kah, nyanyian pujian kah, atau kontemporer kah, tujuannya sama, yaitu memuliakan nama Tuhan, ya. Terlepas dari perdebatan yang muncul atas lagu kontemporer rohani, gereja perlu menyeleksi nyanyian ini secara bijak. Pemilihan lagu yang tematis, ya,
according to the theme ya, temanya Sesuai apa dengan tema. ya, mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu solution yang baik dengan memperhatikan kesulitan yang ada di dalam melodinya. Jadi temanya apa ya? Kemudian ini kembali di dalam gereja ataupun Oh, dalam di dalam rumah rumah tangga. tangga. Ya, sebab dalam rumah tangga sering ada perbedaan paham antara orang tua dan anak. ya. Ya. Orang tua suka kepada him, kemudian anak-anak suka yang lebih kontemporer. Ya. Ya. Tetapi kita harus ya, ingat faktor ketujuh. Menolak kehadiran lagu kontemporer rohani bukan suatu pilihan yang tepat. Sekali lagi kita baca, menolak kehadiran lagu kontemporer rohani bukan suatu pilihan yang tepat, mengingat usaha kontekstualisasi diperlukan untuk menjamah orang-orang yang hidup di zaman now ini, tapi menyingkirkan mazmur dan kidung, pujian, him juga bukan tindakan yang bijaksana. Sebab nyanyian yang sudah digubah sejak masa lalu terbukti dapat bertahan ratusan tahun untuk dipakai sebagai sarana memuji Tuhan. Ya, jadi ini penting sekali. Kemudian ada beberapa poin yang kami mau tambahkan lagi. Ya, ingatlah bahwa nyanyian itu adalah merupakan suatu doa. Ya, doa anggota yang tidak disampaikan lewat kata-kata membantu jemaat untuk mempersembahkan suara terbaik bagi Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Ini adalah dimensi daripada Allah atau dimensi horizontal. Menyampaikan ajaran Kristen ya dan sebagai sarana penginjilan. Oke, ingat melalui lagu banyak sekali orang yang datang terjamah kepada Tuhan yang terjamah. Fungsi ini tidak akan tercapai jika masih ada asumsi tentang nyanyian mana yang lebih baik dan yang tidak baik. So, semua nyanyian dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan tema dan jenis ibadahnya. Ya, bahkan kami ingat sebab pada saat munculnya lagu-lagu The Heritage Singers ya sekitar hampir 50 tahun yang lalu, banyak sekali orang yang menolak, tetapi orang-orang muda suka sekali. Jadi untuk menyelamatkan anak-anak muda, justru kita menjangkau mereka ya dengan nyanyian Heritage Singers. Oke. Kemudian faktor ke-9. Musik gereja terbagi dalam dua jenis, yaitu musik instrumental dan musik vokal. Semua jenis musik dapat membangkitkan atau justru melemahkan semangat beribadah. Musik sangat berguna jika membuat seluruh anggota jemaat merasa berada di panggung untuk memuji Tuhan. Namun bila musik hingar-bingar telah mengambil alih dalam pujian dan penyembahan, maka fungsi ini tidak akan tercapai. Nah, ini yang sangat penting harus diingat. Ada musik hingar-bingar. Kami pernah diundang untuk berbicara di Jakarta. Dan ini bukan artinya satu denominasi, bukan denominasi kami. Dan hingar-bingar dan sebagainya. Lompat sini, lompat sana. Itu sudah bukan lagi dalam penyembahan pujian kepada Tuhan, walaupun kata-katanya memuji Tuhan, tetapi menunjukkan aksi daripada pribadi yang hingar-bingar ini justru pikiran jadi kita tidak bisa konsentrasi kepada Tuhan. Jadi itu harus dihindarkan. Namun kita harus ingatlah bahwa tidak semua nyanyian harus dibawakan dengan musik instrumen. Beberapa nyanyian akapela juga memiliki kekuatan untuk membentuk suasana ibadah yang sakral dan hikmat. Saya teringat waktu satu kali kita pergi di Germany dan kemudian kita mau masuk ke gereja yang bisa berbahasa Inggris Jadi kita masuk dalam gereja Ghana. Itu nggak ada pianonya. Nggak ada dia punya organnya atau apa. Mereka nyanyi saja. Jadi mereka masuk ke dalam gereja itu nyanyi sambil masuk ke dalam sanctuary itu dengan menyanyi kapela. Tapi sangat uplifting sekali. Sangat solemn sekali. Jadi mengangkat kerohanian kita. Oke. Jenis musik yang digunakan dalam suatu ibadah tidak jarang mendatangkan perdebatan. Itu kita harus ketahui. Jemaat tua merasa lebih hikmat dan teduh ketika nyanyian diiringi oleh organ atau piano. Sedangkan jemaat muda menghendaki penggunaan instrumen musik yang lebih variatif sehingga membangkitkan semangat dalam memuji. Nah, dalam hal ini apa yang harus dibuat?
langkah bijak diperlukan. Oke, Ya, sebab langkah bijak diperlukan. Oke. salah langkah yang dapat diambil gereja atau keluarga adalah memilih jenis instrumen yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau disusun secara terjadwal sehingga semua kalangan mendapatkan kesempatan untuk memuji dan menyembahkan Tuhan dengan tepat. Misalnya dengan menjadwal tim musik atau musisi yang bertugas setiap sabatnya secara bergantian sehingga tidak menonton dengan permainan satu macam instrumen saja. Jangan hanya saksofon saja atau violin saja, tapi kita bervariasi di dalam gereja ataupun juga di dalam rumah tangga. Ya, jadi jangan hanya musik him saja. Jadi Iya. untuk anak-anak muda mereka perlu juga untuk mendapatkan suatu eh, eh, hal yang bisa menarik akan mereka, ya. Ya. Sebab pada saat satu waktu kami mendengarkan musik-musik lagu yang kami senangi, tetapi ada orang muda yang langsung ketawa. Dia datang ke rumah kami, dia dengar, waduh, dengar apa ini? Katanya, kita senang kan dengar ya. Oh, Kita namanya dengar orang itu tua ya. lagu-lagu orang dulu, Iya. oke, tapi lagu rohani, Iya, ya. Tetapi mereka tertawa ya dengan lagu-lagu yang kita berikan Iya, tersebut, iya. oke. Jadi dengan demikian maka kita harus selalu ingat musik keluarga harus bervariasi sesuai dengan tema yang ada di dalam ya kerohanian kita ataupun dalam kita punya kebaktian keluarga, dan kita akan tetap memberikan bisa memenuhi kebutuhan daripada semua pihak. Ya. Baik. Anak muda ataupun orang tua. Baik, itulah yang kami dapat sampaikan sehubungan dengan musik dalam keluarga. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasannya kembali Baik, Kita sekali senang ya informasinya dengan bahasan detail ini. sekali. mengenai Iya, musik iya. dalam keluarga. Karena ada tadi dikatakan bahwa manfaat lagu rohani itu memang sudah saya pribadi alami dan kami sudah alami, pendeta dan ibu pendeta. Jadi ini ya, saksi kalau kami waktu itu kebanjiran, lagi sedih, nyanyi aja lagu rohani, ya. Itu sambil serok-serok banjir itu yang tadinya sedih jadi bersuka cita, artinya kita semangat mengerjakan bersih rumah. Jadi itu sudah kami alami. Memang manfaat lagu rohani dalam kehidupan kita tuh sangat besar sekali lah ya. Betul. Baik, diingatkan kembali kepada para pemirsa yang ada di rumah, apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengirimkan pertanyaan saudara ke akun media sosial pada Hope Channel, yaitu di YouTube dan juga Facebook. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Terseluruh
when my fate shall be signed, the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. Jalannya kesenangan dunia dalam terang kemuliaan-Nya. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kepada Ibu Kathleen Kuntara. Selamat ulang Ternyata tahun. hari ini ulang Ulang tahun ya. Ibu. Jadi Tuhan kiranya memberkati, sehat-sehat, panjang umur. Jadi saya akan membacakan satu ucapan selamat ulang tahun yang dituliskan dari Ibu Linda Puspawati untuk Obsesi Hati. Saya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Mem Kathleen 23 Agustus 2021. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Dan ada juga dari Bapak Stefanus Wijaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Kathleen Kuntara. Selamat ulang tahun, Mem. Panjang umur, sehat selalu. Iya, luar biasa. Ya, dalam usia 75 tahun, ya, Tuhan masih berkati dan bisa Tetap tetap melayani. ambil bagian dalam Obsesi Hati. Puji Tuhan. Kita doakan tetap sehat-sehat ya. Panjang umur. Tetap sehat-sehat aja. Terima kasih. Baik. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ke tim Obsesi Hati. Pertanyaan pertama, bagaimana supaya saya bisa menasihati anak saya untuk lebih menyukai mendengarkan lagu rohani dibanding lagu K-pop atau sekuler? Silakan pendeta dan K-pop Ibu. tahu lah ya. Pendeta Ibu Pendeta ya. Korean pop. Korean, lagu yang sambil dancing-dancing begitu. Korean pop. Ya silakan. Malahan cucu kami juga itu ambil dia punya gitar lesson dengan Korean pop. Oh gitu. Oke, saya rasa untuk menyukai lagu rohani, ya, maka dia harus dapat mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi lagu itu adalah suatu ekspresi, ya, atas sambutan akan kasih Tuhan yang lebih besar. Ya, jadi kalau kita selalu menyebutkan kasih Tuhan itu kepada kita, kasih Tuhan di dalam keluarga, kasih Tuhan kepada anak kita, kepada masing-masing ya anak ya ataupun kepada orang tua, kasih Tuhan kepada semua orang berdosa sehingga mendapatkan keselamatan. Ya, jadi setiap orang harus mempunyai pengalaman di dalam keselamatan. Ya. Jadi kalau seorang punya pengalaman dalam keselamatan, maka dia akan mempunyai respons, ya. Dan responnya adalah apa? Ya, responnya dalam menerima Yesus dan juga nyanyian merupakan salah satu respons yang diberikan kepada Tuhan, ya. Jadi biarlah suasana di dalam rumah tangga adalah suasana yang memuji nama Tuhan, ya. Dan mungkin saja lagu pop, ya, artinya maksudnya kontemporer yang lebih menjamah dia, ya, ya. Bisa menggantikan K-pop. Menggantikan akan K-pop,
Iya, ya, jadi lagu itu adalah lagu kontemporer misalnya, namun sesuatu perkara yang memberikan kepujian kepada nama Iya. Tuhan. Sebab tadi sudah kita bahas kan bagaimana contemporary musik itu dapat juga menguplift kita punya jiwa kepada Tuhan. Jadi memang K-pop ini sering ini di mana-mana anak-anak pun sudah pakai belajar K-pop ini ya. Tapi untuk replace-nya itu menggantikannya jangan dengan sesuatu yang terlalu ya, terlalu membawa dia Dia tidak senangi. tidak senangi ya, tetapi ya kita bawa mereka kepada nyanyian kontemporeri yang bisa membawa dia juga dekat kepada Tuhan. Dan semoga Anda sebagai orang tua mungkin kalau masuk itu pakai Alexa aja, nyanyikan kontemporer ya, yang mengangkat kepada Tuhan. Sehingga dia masuk ke rumah pun dia dengar lagu adalah lagu yang kontemporer, yang mengangkat kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta. Ini pertanyaan berikutnya nih sebenarnya sudah disinggung tadi di pembahasan dan juga barusan disinggung. Pertanyaannya, bolehkah menyanyikan lagu-lagu kontemporer di dalam ibadah? Karena sekedar info aja, di Indonesia ini memang ada, ya tadi sudah dibahas ada perdebatan mengenai lagu-lagu kontemporer, apakah boleh dinyanyikan di gereja. Tapi apakah Pendeta dan Ibu Pendeta mau menjawabnya lagi atau sudah cukup atau gimana? Silakan Pendeta. Kalau kita coba lihat apa yang Alkitab katakan, ya, misalnya, artinya di samping kenyataan bahwa Alkitab itu berbicara mengenai masalah mazmur, ya, bermazmur, kemudian juga lagu rohani dan lagu pujian, ya. Kalau kita lihat kepada 150, ya, mazmur, ya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Ya, pujilah dengan kemudian dikatakan dengan segala keperkasaannya. Kemudian pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Oke. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Ya. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ini kira-kira ya kontemporer atau lagu lama, ya. Kalau sampai pakai kecapi kemudian dengan cara capi yang berdenting. Ya, itu tingling gitu ya. Ting ting ting. Ya, maka kita bisa lihat ya bahwa mereka dapat memuji Tuhan dengan berbagai macam alat musik sekalipun ya. Jadi dalam hal ini tergantung kepada audiensnya dan temanya apa ya. Kalau misalnya di tempat tersebut ya umumnya adalah orang-orang tua yang tidak nyaman dengan lagu kontemporer, ya jangan nyanyikan kontemporer ya. Tetapi kalau di tempat itu adalah orang-orang muda ya, maka biarlah lagu yang dapat menarik akan orang-orang muda. So intinya adalah kembali mengangkat jiwa kepada Tuhan, memuji akan nama Tuhan ya. Saya tahu tidak semua akan sependapat dengan kami punya pendapat. Ada yang malahan kami waktu di Switzerland ya, dia kemudian katakan, wah inilah namanya lagu-lagu rohani ya. Tapi orang lain yang anak muda merasa, loh kalau kami punya nyanyian rupanya nggak mengangkat. Jadi yang penting tujuannya apa? Kalau kita lihat akan mengangkat orang itu kepada Tuhan, itu bisa dilakukan. Baik. Terima kasih untuk jawabannya Pendeta. Ibu. Pertanyaan berikutnya, saya beberapa kali menghadiri ibadah khusus di mana khotbahnya diganti dengan puji-pujian saja. Apakah bisa seperti itu? Oh, nggak ada khotbah tapi hanya nyanyi. Iya. Silakan Pendeta. Nah, sekarang puji-pujiannya itu apakah ada firman Tuhan di situ? Ya. Pujian-pujiannya itu adalah firman Tuhan. Adalah firman Tuhan, ya. Puji-pujian juga adalah merupakan suatu doa, ya. Jadi itu mungkin merupakan salah satu variasi di dalam beribadah, di mana kita menyanyikan, melakukan segala sesuatu itu dengan puji-pujian, ya. Jadi
puji-pujian itu juga yang menjamah hati. Ingat bahwa kebaktian kita adalah untuk tujuan apa? Adalah untuk memuji Tuhan, kemudian kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kita juga dapat berubah melalui lagu-lagu tersebut yang berisikan ya firman Tuhan ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di mana hanya merupakan nyanyian saja pada waktu itu, tidak menjadi suatu masalah. Ya. Kan ada isi, nyanyian itu kan ada isi, ada perkataannya. Dan kalau perkataannya itu uplifting, itu banyak terjadi di mana-mana. Kita punya gereja pun kadang-kadang hanya nyanyi aja dan berdoa, nyanyi dan berdoa. Itu tidak menjadi masalah. Kebetulan saya punya keponakan. Ya, kami punya keponakan mempunyai mungkin ada yang banyak mengenal di sana ya. Alwin Yonatan, ya, dia adalah doktor dalam musik, dan sering kadang-kadang diambil bahagian dia dengan piano, ya mungkin hanya berikan penjelasan 1-2 kalimat, kemudian piano lagi, ya kasih musik, tetapi satu acara yang sangat menjamah. Ya, satu acara yang sangat menjamahkan hati kita supaya kita dapat berubah, bertumbuh dalam kerohanian. Itu adalah satu perkara yang sangat baik. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ini semoga semakin dikuatkan dan jelas lah ya dengan jawaban ini. Nah, pertanyaan berikut. Begitu banyak alat musik. Alat musik apa yang bagus untuk kita mainkan dan dengarkan? Nah, ini satu pertanyaan lagi yang berhubungan saya rasa Pendeta. Bagaimana dengan alat musik drum? Apa bisa kita gunakan untuk perbaktian? Nah, silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Baik, yang menjadi masalah bukan menjadi masalah alat musiknya, ya tetapi tujuan daripada alat musik itu adalah untuk apa, dan apakah itu alat musik bisa mengangkat kerohanian kita atau tidak. Oke. Dulu sekali nggak boleh main gitar. Orang pakai gitar pun nggak cocok masuk gereja. Oke. Dulu ya piano juga tidak boleh cocok. Kenapa orang senang kepada orgel? ya, organ, orgel dulu namanya. Oke. Jadi pada saat masuk piano orang rasa itu tidak cocok. Tetapi sesudah piano, orang sudah biasa dengan piano, ya. Kemudian, ya, akhirnya masuk gitar orang menentang sekali masuk gitar. Dan kita ada teman satu yang harus berkhotbah di gereja, tapi dia kalau berkhotbah selalu bawa gitar. Jadi akhirnya waktu dia bawa gitar masuk ke gereja, datang itu orang penerima tamunya dan diakon, maaf ya Pak, nggak bisa masuk ke gereja kami bawa gitar. Padahal dia tidak tahu yang itu adalah pembicaranya. Jadi akhirnya tidak ada pembicara. Jadi dia tidak bisa masuk. Akhirnya tidak ada khotbah. Tidak ada yang khotbah. Itu pengalaman daripada Pendeta Jose Rojas yang terkenal. Pada akhir khotbah dia selalu menyanyi dengan gitarnya. Oke. Jadi itu pernah ada masa begitu. Sekarang gitar. Oke, sudah orang dapat lebih menerima. Tetapi kemudian tidak menerima drum. Nah, sekarang tujuannya adalah apa? Ya, kalau drum hanya untuk memukul-mukul saja dan tidak akan mengangkat kerohanian kita, ya itu adalah tidak cocok. Ya, tetapi kalau itu hanya untuk menyesuaikan dengan dia punya tema ataupun notes-nya, ya. Itu bisa membawakan mereka bisa juga ya untuk orang-orang muda merasa senang dengan itu ya. Jadi kembali kepada tujuan penggunaan daripada musik itu. Sebab kalau kita lihat di sini penggunaan ceracap yang berdenting. 150 Mazmur 150. Rebahan ada, kemudian dikatakan ya dengan tiupan sangkakala ya, itu trompet itu trompet. Oke. Jadi kita coba lihat bahwa di dalam suasana yang dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, ya, maka bukanlah suatu masalah. Tetapi kalau orang sudah menunjukkan secara emosi, nah ini hal yang sangat penting, ya, kita harus ingat. Kadang-kadang musik ini juga mengangkat kepada emosi, ya.
kalau mengangkat emosi saja tanpa suatu follow up yang bersifat kerohanian itu berbahaya, ya. Jadi hanya bersifat sementara. Jadi artinya sebentar angkat kerohaniannya dengan emosi, tetapi ya tidak ada follow up dari firman Tuhan, ya, bimbingan firman Tuhan, akibatnya gampang sekali untuk meninggalkan kebenaran, ya. Oleh sebab emosi itu tidak cukup mendalam. Oke, jadi dan emosi itu Tidak naik konstan. turun, tidak konstan, bisa naik, bisa turun, ya, seperti angin, ya, sebentar datang, sebentar pergi. Dan kita harus hindarkan sesuatu perkara yang hanya bersifat demikian. Lagu-lagu kontemporer sering juga mengangkat suatu emosi, ya, dan itu harus di follow up dengan penekanan akan firman Tuhan yang cukup kuat. Jadi pertanyaannya ini, apakah alat musik apa yang bagus kita dengar? Terdengar semua alat musik itu bagus. Caranya mainkannya itu yang kita perlu pertanyakan. Baik, Terima berarti kasih tergantung banyak. selera lah ya. Kalau saya mungkin piano lah ya. Ya, kalau saya suka piano. Betul. Yang membawa kita lebih dekat. Ya, memang kepada tergantung Tuhan. selera masing-masing. Kalau saya mungkin piano lebih enak. Piano itu bagus dan umumnya kita lebih terbiasa dengan piano. Oke, kalau misalnya piano merupakan satu alat musik yang sangat bagus untuk di gereja, itu bagus. Tetapi jangan lupa, piano juga bisa digunakan untuk kontemporer. Iya, bisa Piano jadi juga jazz. bisa digunakan untuk jadi jazz. Oke. Jadi tergantung kepada kembali selera daripada anggota yang akan merasa diangkat kerohaniannya ke atas. Amin. Saya jadi ingat kalau dulu main piano tuh almarhum Tante Dora Saertian, mungkin pendeta ibu pendeta kenal ya. Ya, jemaat kita di Jatinegara. Saya suka itu kalau dengar dia instrumennya main piano itu, lagu rohani almarhum Tante Dora ya. Iya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya pernah melihat teman saya tidur dengan menggunakan headset sambil mendengarkan lagu rohani supaya bisa tidur dengan nyenyak, katanya. Saya mau tanya dari sisi kesehatan, apakah hal seperti ini tidak akan mengganggu kesehatan pendengaran kita? Silakan. Itulah namanya, makanya sekarang ada music therapy. Kalau orang insomnia nggak bisa tidur, ada special music yang mereka lakukan sehingga orang itu bisa, pasien itu bisa tidur. Tadi kami katakan bahwa ada teman kami dari Singapura, dia justru dalam khusus dalam music therapy, justru dipanggil sampai ke Washington DC untuk mengajar music student di Washington Adventist University. Bagaimana caranya supaya mereka bisa membawa orang yang nggak bisa tidur. Ya, music therapy. Jadi saya rasa ini tidak menjadi masalah kalau orang ini bisa tidur. Ya. Ini bagus. Siap ditanyakan untuk kesehatannya. Ya. Ya, bukankah tidur itu sehat? Justru kalau nggak bisa tidur itu yang susah. Yang masalah yang tidak bisa tidur. Ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kebetulan Anda tidak bisa tidur, lihat saja di YouTube. Ya, lagu-lagu yang bisa mengantar kita untuk tidur. Ya, banyak sekali lagu-lagu bagus. Banyak sekali lagu-lagu rohani yang mengajak kita untuk tidur, dan itu betul-betul hal yang sangat bagus. Ya, itu tidak mengganggu kesehatan, tetapi meningkatkan kesehatan. Ya. Baik, mungkin yang dimaksud oleh pemirsa ini, terutama ibu dokter, dia menggunakan headset sambil tidur, ibu dokter. Itu bagus nggak untuk headset nggak menjadi masalah. Headset nggak jadi masalah kecuali kalau volumenya terlalu tinggi. Itu desibel yang tinggi, rusak dia punya eardrum. Tapi kalau dia bikin dengan lambat, dengan apa semua halus, itu nggak jadi masalah. Ya. Malahan itu menenangkan dia. Dan ingat, tidur adalah suatu perkara yang penting dalam lifestyle, ya, bukan hanya makan. Berolahraga, tidur harus cukup, dan sebagainya. Jadi kita ingat, kita sudah pelajari bahwa celebration itu harus diambil secara satu paket. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Mungkin kita beralih dulu dengan pertanyaan yang lain, Pendeta Ibu Pendeta. Kita berjanji yang minggu lalu kita akan bacakan 1-2 pertanyaan yang kita rasa cukup penting dan harus dijawab pada malam hari ini. Saya akan langsung saja bacakan pertanyaannya. Mohon nasihatnya, Pendeta Ibu Pendeta. Ini agak panjang ya, Ibu Pendeta, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta.
Saya seorang istri, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, saya mengikuti peraturan yang suami berikan lah mungkin ya. Anak-anak saya dilarang bertemu dengan keluarga saya, bahkan berkomunikasi juga tidak boleh. Bahkan saat ini suami mengajak kita akan pindah dari kota yang sekarang kami berdomisili, karena ingin menjauh dari keluarga saya. Padahal segala sesuatu yang kita miliki, itu dari keluarga saya. Oh, oke. Sudah banyak teman dan pendeta yang menasehati agar berdamai dengan keluarga saya. Tetapi setiap orang yang menasehati suami saya malah dimusuhi. Kalau waktu momen tertentu untuk keluarga suami harus didatangi, diberikan hadiah. Sementara kalau keluarga saya nggak pernah dipedulikan. Tolong doakan suami saya supaya nanti kalau tiba di surga udah damai. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan pendeta, Ibu pendeta. Terima kasih. Kami sangat prihatin dengan pertanyaan ini, ya. Dan untuk doakan, permohonan doa kami dapat penuhi, yaitu mendoakan. Ya. Hanya faktor yang berdamai dengan sebenarnya damai itu harus dimulai di dunia ini sebelum kita damai di surga. Ya, suasananya di surga itu adalah suasana yang damai. Ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan damai di surga kalau kita tidak berdamai di dunia ini. Ya, nah untuk kasus yang seperti ini, ya saya rasa perlu bicara dari hati ke hati. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan sampai keluarga daripada ibu, ya keluarga istri itu dimusuhin, ya itu yang pertama harus dilihat. Apa yang menyebabkan ini sampai dimusuhin? Apakah mungkin oleh sebab pemberian semuanya datang dari keluarga istri, kemudian keluarga istri sudah mulai merasa superior dan jadi merendahkan dia, ya. Setiap laki-laki kan mempunyai ego, ya. Dan ego itu yang sering menyebabkan dia merasa yang menjadi persoalan, ya. Jadi kalau itu kasusnya, ya, maka kalau misalnya dari keluarga istri yang telah meng-broadcast, ya, itu semua dari kami. Wah, dia tidak ada modalnya itu, ya. Modalnya itu terjadi, ya. Tidak ada modalnya, ya. Kalau nggak saya, sofa ini pun tidak ada di sini. Kalau nggak ada saya, ini piano nggak ada di sini, karena dia merasa dirinya superior. Nah, kalau sampai itu pernah terjadi, sampai sang suami itu jadi minder, ya, maka sang istri yang harus minta maaf. Ya, atau keluarga istri yang minta maaf, maafkan bahwa kami sudah ini, ya. Jadi adanya sesuatu perkara yang bersifat damai, ya. Soal memaafkan harus terjadi di dunia ini, ya. Tidak ada seorang yang bisa atau tidak pernah bersalah, ya. Dan sampaikan kepada sang suami, ya, kalau kita tidak memaafkan, ya, yang rugi kita sendiri, ya. Sebab sifat tidak mengampuni, ya, bukan hanya akhirnya terpisah daripada keluarga, kemudian anak-anak itu juga jadi terpisah daripada oma dan opa dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi ini juga mengganggu kesehatannya, ya. Mengganggu juga keselamatannya. Sebab bagaimana kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa berdamai di dunia ini, bagaimana kita bisa berdamai di surga? Mungkin kita pernah bahas, ya. Apakah kita pernah bahas satu judul tentang memaafkan satu sama lain, ya. Jadi mengampuni, ya. Saya sepertinya sudah pernah. Kalau tidak, kita bisa bahas, ya. Satu judul, perlunya pengampunan dalam keluarga, dan itu mengganggu kesehatan daripada sang orang yang tidak mau mengampuni, ya. Jadi pengampunan itu bermanfaat untuk orang yang memberi pengampunan dan yang diampuni, bukan hanya kepada yang diampuni. Ya. Jadi kalau perasaan ini saya lihat di sini adanya suatu perasaan dendam, ya. Dan sampaikan perasaan dendam menyebabkan orang nggak bisa tidur, menyebabkan seorang tidak bisa makan dengan nyenyak, ya. Menyebabkan, ya,
perkara-perkara yang negatif dan kesehatan-kesehatan yang terganggu dan menyebabkan kematian yang lebih cepat. Ya. Jadi untuk kebaikan daripada sang suami, ya, maka perlu dibimbing untuk coba siap untuk memaafkan. Dan kepada istri jangan segan untuk minta maaf. Maaf, ya. Kalau ini Sebab menyebabkan- ini pun untuk kesehatan Anda juga, ya. Orang yang memaafkan, ya, dan minta maaf, ya, jadi punya perasaan plong, ya, maka dia tidur lebih baik dan dia lebih sehat, tekanan darahnya pun lebih normal, ya, jantungnya pun lebih sehat dan sebagainya. Dan ingatlah, selalu kalau ada pencobaan yang datang kepada kita harus bandingkan dengan kehidupan Kristus. Bagaimana Kristus yang sudah dipalang. Aduh, sudah masuk paku di sini. Bayangkan ini. Sudah masuk paku di sini dan di kaki. Tapi masih bisa mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa artinya kalau kita dihina? Apa artinya kalau kita dimarahin? Apa artinya kalau kita dimaki? Belum sampai dicemeti, belum sampai dipaku. Kalau Kristus bisa memaafkan, maka kita juga lebih bisa memaafkan satu sama lain. Kita berjalan bersama Kristus, makanya dikatakan perlu kita untuk mengambil waktu paling sedikit 1 jam 1 hari untuk selalu mengingatkan kepada kita, terutama kehidupan Kristus di akhir, ya, sebelum dia meninggal. Bagaimana dia memberikan contoh untuk mengampuni satu sama lain. Jadi kita juga bisa mengampuni satu sama lain. Baik, iya. Terima kasih banyak untuk jawaban dan pencerahannya ya. Semoga sangat membantu bagi yang bertanya. Ibu ini ya, betul. Pertanyaan berikutnya, ini juga dari pertanyaan minggu lalu. Dan cukup panjang juga ini pendeta pertanyaannya. Iya. Saya sudah bersama pasangan saya sudah 5 tahun dan sudah punya anak 1 tapi belum menikah. Pasangan saya ini bukan Advent. Dan dulunya saya juga baru masuk Advent jadi belum terlalu mengerti. Lalu kami pacaran dan saya berjanji untuk mengikutinya. Seiringnya waktu berjalan, kami sudah menjalin hubungan hampir lebih 2 tahun. Dan saya rasa tidak nyaman lalu kembali ke gereja Advent sampai sekarang. Dan pasangan saya awalnya marah kalau saya kembali ke Advent. Saya ke gereja dia larang, dia marah, bahkan persembahan pun tidak dikasih. Tapi saya berdoa, saya mengakui kesalahan, dan puji Tuhan, sekarang dia sudah tidak melarang ke gereja, dan dia sudah berikan persembahan dan perpuluhan, dan sudah masuk gereja 5 atau 6 kali. Sekarang pendeta juga sudah ajak juga untuk belajar Alkitab, tapi dia belum bisa membuka hati. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah saya harus pertahankan atau bagaimana? Jujur sebagai manusia saya hampir menyerah. Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu Jadi ini untuk belum menanggapinya. ada hubungan pernikahan nih, sepertinya pendeta, Ibu Pendeta. Ya, sebab ini sudah ada hubungan, sudah punya anak, ya. Jadi kalau kita anjurkan sekarang ini adalah ya tetap pertahankan, ya, artinya tetap di dalam keluarga, ya. Sementara kemudian pertanyaan saya di sini, apakah bisa artinya hidup bersama ini, ya, apakah ada ikatan atau tidak? Yang paling harus diusahakan adalah ya supaya ini diresmikan juga oleh pemerintah, misalnya di dalam perkawinan sipil, ya, dan sebagainya. Dan kemudian satu perkara yang sangat penting, kita bersyukur adanya suatu kemajuan, ya, yaitu sudah diizinkan ke gereja, sudah ke gereja sampai 6 kali, ya, kemudian memberikan persembahan dan persepuluhan, itu adalah satu langkah yang penting. Ya. Ada kemajuan. Nah, kalau dia belum terbuka untuk belajar Alkitab, ya, maka rahasianya adalah harus dengan banyak berdoa. Ya. Jadi banyak berdoa, ya. Dan biarlah roh Tuhan tetap bekerja. Ambil waktu berdoa bersama-sama dengan dia. Kemudian lihat bagaimana ya Tuhan itu menjawab doa, ya, yang sungguh-sungguh disampaikan. Ya. Jadi dia bisa lihat bahwa memang berbakti kepada Tuhan itu adalah sesuatu perkara yang menguntungkan. Dia masih belum terima kebenaran, ya, oleh sebab dia masih belum tahu apa itu kebenaran. Ya. Jadi untuk itu, ya,
mungkin ya kalau seandainya belum mau belajar daripada pendeta, maka Anda yang bisa menjadi ya pembawa firman di dalam keluarga. Ambil waktu sebelum berdoa bersama-sama, baca akan renungan pagi. Ya, beberapa bulan yang lalu, ya saya ada renungan yang berdasarkan doktrin. Ya, berdasarkan doktrin. Dan sekarang ya kita membahas juga tentang renungan yang berdasarkan kebenaran oleh iman. Tetapi yang kami sudah siapkan sampai 2 minggu mendatang itu adalah tentang iman yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau dapatkan email address-nya, kami bisa kirim WhatsApp. Ya, kami bisa masukkan salah satu WhatsApp group, sebab kami kirimkan ke lebih kurang 130 WhatsApp group. Ya. Setiap hari. Ya. Jadi renungan pagi itu mengajak kita untuk supaya beriman kepada Tuhan. Ya. Dan tidak menyinggung mengenai masalah denominasi, ya. Tetapi iman kepada Tuhan dan penurutan kepada kehendak Tuhan, dan iman itu haruslah terlihat daripada perbuatan dan sebagainya. Jadi firman Tuhan itu adalah satu kuasa, ya. Dan firman dan doa adalah satu kuasa. Jadi dengan lebih banyak berdoa dan belajar firman Tuhan, maka pikiran itu makin lama dapat makin terbuka. Ya. Jadi kami percaya bahwa dengan doa yang sungguh dan belajar firman Tuhan, maka suami itu pun akan bisa terima kebenaran, dan pernikahan pun akan dapat lebih berbahagia kalau kita mempunyai iman yang sama. Ya, tapi ya sebagaimana tadi dikatakan, biarlah diusahakan supaya ada civil wedding, ya. Jadi pernikahan sipil supaya ada ikatan, ya, dengan ini, dan pelan-pelan baru kembali dalam keadaan yang seperti normal. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Shalom Pendeta dan Ibu, mohon masukannya. Oh, ini kembali ke musik nih, topik kita malam hari ini. Mohon masukannya supaya saya bisa memotivasi anak saya untuk belajar piano. Karena selama ini dia malas untuk belajar, padahal di rumah ada piano. Thanks, kan Pendeta. Ya, tentang ini kita nggak bisa, ya, anak-anak itu berbeda-beda. Saya dulu suka supaya belajar, sebab sebagai kakak saya, main saxophone di simfoni, di mana, apa. Saya nggak bisa tiup klarinet. Jadi saya pakai akordeon atau apa. Jadi masing-masing anak itu mempunyai beda-beda dengan talenta. Kalau dia memang tidak bisa main musik, nggak jadi masalah, ya. Contohnya seperti anak kita aja, bagaimana Andrew itu. Dia tadinya, susah sekali untuk belajar musik. Tapi setelah dia mendapatkan satu guru yang bisa mengajar dengan baik, akhirnya dia senang sekali, dia punya hearing bagus sekali, sehingga kemana-mana pun dia pergi, selalu orang minta dia yang accompany, sebab dia bisa, bisa main dengan tanpa notes. Ya, dia bisa naikkan note-nya sesuai. Jadi orangnya yang menyanyi kan bukan dia suruh orang itu nyanyi menurut dia punya note, tapi dia sesuaikan dengan orang yang menyanyi itu. Jadi kalau sekiranya ibu ini bisa mendapatkan guru yang seperti dapat mengajarkan anak kami, Andrew almarhum itu, sampai dia bisa senang untuk main musik itu, itu bagus. Kalau enggak, ya mungkin dia nggak bagus main musik, ya mungkin dia bagus main violin, atau mungkin bagus main. Jadi masing-masing anak itu ada perbedaannya dan nggak bisa dipaksakan. Jadi mungkin salah satu hal di sini yang perlu diingat adalah dapatkan orang yang mempunyai metode yang baik sehingga anak itu termotivasi untuk belajar. Dan salah satu motivasi yang baik adalah dia sudah bisa belajar untuk memainkan suatu lagu, ya, walaupun masih belajar main piano. Saya ambil contoh dengan bagi mereka yang main violin, maka salah satu metode sekarang adalah Suzuki Method. Ya. Jadi Suzuki Method itu menyebabkan orang walaupun baru belajar, langsung dia sudah tahu lagu, misalnya Tinkle Tinkle Star. Tinkle Little Star. Iya, Tinkle Little Star.
Jadi baru saja main, tetapi orang semangat ya. Nah, Jadi mereka yang bisa mengajarkan supaya dia sudah bisa memainkan lagu walaupun baru mulai belajar. Ya, nah, itu satu. Kemudian motivasi yang lain adalah tunjukkan bagaimana anak-anak, ya, artinya tunjukkan video daripada anak-anak yang bisa main dengan sangat luar biasa, dan banyak sekali itu di YouTube ya. ya. Anak-anak yang masih kecil umur 6 tahun tetapi sudah main lagu-lagu dan sebagainya. Jadi itu memberikan Dan motivasi. motivasi. Wah, siapa tahu dia juga bisa demikian. Ya. Jadi dan katakan kita tidak akan bisa main piano kecuali kita belajar main piano ya. Tapi cari guru yang bisa memotivasi. Ingat, pengalaman kami itu, waduh, itu Andrew sama sekali sampai tidak mau dia main piano. Setelah dia mendapatkan guru yang bisa mengajar dia untuk main piano dengan dia punya cara itu, wah, dia mana-mana pun selalu begitu. Dia main piano. Begitu juga dengan adik saya. Adik saya Sani yang telah meninggal, almarhum ya, dia tidak suka main piano. Tapi setelah dia mendapat guru yang bisa main piano, waduh, dia akhirnya di Holland pun dia membuat rekaman ya dengan piringan hitam dan sebagainya. Dan kebetulan guru yang ngajar dia itu hadir waktu dia memainkan lagu itu. Dia bilang, wah, kok bisa ya dia bisa mainkan dia main organ dan dia main piano pada saat yang sama, sehingga waktu bikin piringan hitam itu bisa dimajukan sama seolah-olah accompaniment yang sama, dan dilihat oleh gurunya yang tadinya sudah katakan ini hopeless katanya, nggak bisa main piano. Tapi ingatlah, jadi semoga ibu ini bisa memotivasikan anak ini untuk main dengan mendapatkan guru yang tepat ya. Dengan metode yang tepat. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta untuk jawabannya, dan itu memang satu masukan yang baik sekali ya. Betul. Supaya bisa diterapkan juga oleh keluarga kita, mungkin yang ada anak-anak di rumah yang rindu ingin anaknya belajar musik ya. Baik Pendeta, waktu kita sudah habis, jadi silakan Pendeta Kuntara untuk closing statement-nya. Kami silakan. Baik, musik mempunyai peranan yang sangat penting dalam keluarga. Oleh sebab suasana gembira, berbahagia, ataupun damai sejahtera dapat terasa jikalau ada musik di dalam keluarga. Itulah sebabnya setiap keluarga biarlah mempunyai musik di dalam keluarga yang boleh mengangkat kerohanian, memberikan suasana yang gembira senantiasa, dan anak-anak yang keluar dalam rumah tangga adalah anak-anak yang senang kepada musik, dan itu memberikan pengaruh kebahagiaan untuk hidup mereka, bukan hanya sementara tetapi untuk selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kepada Tuhan. Kami mempunyai kesempatan untuk membahas mengenai musik yang penting dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan ini musik untuk membawa jiwa kami, mengangkat jiwa kami. Tapi kami menyadari bahwa setan itu pintar sekali, bisa menggunakan sesuatu yang baik itu menjadi sesuatu yang merusak tubuh kami, merusak pikiran kami. Oleh sebab itu, biarlah kami masing-masing sebagai individu maupun keluarga dapat berdoa senantiasa kepada Tuhan untuk memilih musik yang tepat, yang dapat mengangkat kami kepada kehadiran Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta Kuntaraf. Sampai Jumpa jumpa minggu depan. episode akan datang ya, hari Senin. Tuhan Terima berkati. kasih. Salam sehat selalu. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, silakan. Terima kasih keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf yang telah memberikan nasihat yang begitu baik bagi kita, dan kami dari Studio Hope Channel juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Kathleen Kuntaraf, dan terima kasih juga kepada Bapak Leo Semampau dan Ibu Fitri Semampau yang telah memandu acara ini. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda bisa menyaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome channel 870
melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook dan YouTube. Dan Anda juga bisa menyaksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id. Dan juga Anda bisa mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di Play Store atau App Store HP Anda. Sahabat Doa Hope Channel akan selalu terbuka menerima setiap permohonan doa, pertanyaan seputar rumah tangga, dan juga topik apa yang akan dibahas di episode selanjutnya. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangdaeng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.